Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa MTA TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berharga ini, pada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada, kita akan membahas salah satu kebiasaan buruk yang banyak dilakukan masyarakat luas. Kebiasaan buruk yang dimaksud adalah membual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah menemui orang-orang dengan kebiasaan semacam ini. Atau bahkan terkadang secara tidak sadar, kita sendiri yang melakukan perbuatan yang sia-sia ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk menjabarkan betapa buruknya kebiasaan membual ini dari sudut pandang Islam. Harapannya dengan pembahasan mengenai kebiasaan buruk ini, kita dapat secara berangsur-angsur menghilangkannya dari dalam diri kita sendiri. Pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah para pembual ini? Orang-orang yang gemar membual ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI, membual adalah tindakan banyak bicara, banyak omong kosong yang berisi kesombongan. Jadi pekerjaan para pembual ini adalah terus berbicara dan banyak melibatkan kebohongan di dalamnya agar hal yang dibicarakan menarik dalam tanda kutip bagi pendengarnya. Dari sudut pandang Islam, tindakan ini tentu saja jauh dari akhlakul karimah. Seorang muslim, apalagi yang sudah mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, tidak seharusnya memiliki kebiasaan buruk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, surah ke-31, ayat ke-18 dan 19, yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan penuh keangkuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Allah melalui firman-Nya tersebut menyatakan ketidaksukaannya terhadap perbuatan menyombongkan diri dan sifat angkuh dalam diri manusia. Tidak sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyamakan suara orang-orang yang dikeraskan karena merasa sombong, merasa lebih tinggi, merasa lebih baik dari orang lain dengan suara keledai. Dan itu adalah seburuk-buruknya suara. Pertanyaannya, apakah kemudian kita
sebagai manusia yang telah dicelup dengan nilai-nilai Al-Quran, mau mengeluarkan suara yang seburuk-buruknya tersebut? Tentu saja tidak. Pemirsa MTA TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan definisi yang tercantum dalam KBBI tadi, bahwa perbuatan membual pada dasarnya adalah perbuatan yang penuh dengan kebohongan. Membual melibatkan penambahan-penambahan terhadap fakta, sehingga fakta yang diceritakan tadi bisa membanggakan dan menjadi bahan bakar kesombongan. Ini adalah sisi lain yang patut diwaspadai oleh kita. Karena berbohong dapat menurunkan derajat kita sebagai makhluk ciptaan Allah di hadapannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara, ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji, menyelisihi. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberi amanat, ia khianat. Hadis tersebut melabeli orang yang gemar berbohong sebagai orang munafik. Dan munafik tentu saja bukan derajat yang diinginkan oleh orang-orang beriman, karena di akhirat nanti ada balasan yang luar biasa pedih dan mengerikan bagi orang munafik. Apakah balasan itu? Yaitu lapisan neraka yang paling bawah. Dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Saudara-saudara sekalian, nyatanya lapisan neraka yang paling bawah tidak dihuni oleh kaum kafir, tetapi dihuni oleh orang-orang munafik. Karenanya kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga lisan kita dan menjauhkannya dari kebohongan, agar kita mendapat tempat yang lebih tinggi tentu saja. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi ujian atau kebiasaan buruk ini? Pemirsa MTA TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sikap yang perlu kita ambil agar terhindar dari sikap ini. Yang pertama, kita harus senantiasa berlaku sewajarnya dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, surah ke-57 ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudara-saudara sekalian, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap wajar
Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak boleh larut-larut dalam kesedihan. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita tidak boleh terhanyut dalam kegembiraan yang berlebih-lebihan. Ungkapan kegembiraan yang berlebihan inilah yang bisa menjadi akar dari kesombongan para pembual. Yang kedua, kita harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Seperti inilah kejujuran diperintahkan dalam Al-Qur'an. Kita harus mengatakan kebenaran dan tidak boleh menyembunyikannya. Selain itu, kita dilarang mencampur adukan fakta atau kebenaran dengan kebohongan atau kebatilan. Pemirsa MTA TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebagai penutup, sekali lagi saya mengajak pemirsa sekalian untuk memaksimalkan momen Ramadan ini dan menjadikannya ajang untuk berbenah. Mari kita jadikan puasa kita dan ibadah Ramadan lain sebagai perisai, sebagai pelindung dari lisan yang buruk, dari lisan yang penuh kebohongan. Demikian yang sedikit dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.